Pernah gak sih kepikiran kalau kekuasaan itu kayak candu? Nah, hari ini kita naik jabatan, besok tiba-tiba pengen ngatur dunia. Nah, ada satu tokoh cewek yang benar-benar nunjukin betapa bahayanya kekuasaan kalau udah gelap mata, cuy. Namanya adalah Wu Zetian, seorang kaisar perempuan pertama di Tiongkok. Yang katanya tega banget melakukan segala hal, menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaannya. Tapi pertanyaannya adalah, dia ini orang jahat atau emang dia lagi bermain di dunia yang jahat? Mari kita bahas. Welcome to Kalarinai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Amr Pasha di channel gue ID. Dan kali ini kita bakalan bahas Wu Zetian. Oke lah ya, langsung aja. Bayangin aja nih gue people, ada cewek muda masuk istana ya di umur 14 tahun sebagai selir rendahan kaisar. Tapi dia ini nggak puas jadi pemanis doang. Dia naik dari selir ke permaisuri, dari permaisuri jadi penguasa bayangan. Nah, sampai akhirnya jadi satu-satunya perempuan yang pernah jadi kaisar di Tiongkok. Keren ya kan? Tapi caranya naik itu gue people, ya nggak bisa dibilang damai. Wu Zetian itu main keras cuy. Ada cerita dia bayinya sendiri, terus nuduh permaisuri saingannya biar bisa naik pangkat gitu loh. Nah, belum lagi dia ini bersihin pejabat-pejabat yang dianggap sebagai ancaman. Ada yang dibuang, ada yang dibunuh, bahkan satu keluarga dihapus. Kekuasaan itu kayak narkoba cuy. Begitu kita dapat rasanya, kalau udah ketagihan, ya kita bakal lakuin apa aja untuk bisa dapat tuh barang. Ngeri. Tapi anehnya gue people, Wu Zetian ini orangnya reformis ya. Dia angkat orang-orang dari kalangan bawah buat jadi pejabat. Dia buka ujian negara buat siapa aja, bukan cuma bangsawan. Infrastruktur ya, dia benahi, dia bangun, dan petani-petani itu dibela. Kayak ada dua sisi lah. Satu tangan bunuh musuh, dan tangan yang lainnya itu untuk bangun negara gitu loh. Jadi ini ngajarin kita satu hal yang penting. Orang bisa bikin perubahan, tapi cara dapat kekuasaannya itu bakal nentuin kualitas perubahan itu sendiri. Nah, sekarang kita tanya bareng-bareng. Mimpin itu lebih baik pakai cinta atau pakai takut? Ya, kalau Wu Zetian sih jelas pilih yang kedua gitu loh. Dia bangun sistem yang bikin orang tunduk karena takut, bukan karena kagum. Ada yang namanya pengadilan rahasia pada saat itu. Ya kayak KPK lah, tapi ini versi jahatnya cuy. Namanya itu adalah Lai Junchen atau Liu Junchen. Dia ini adalah tangan kanannya Wu Zetian yang kerjaannya cuma nangkepin orang-orang yang dicurigai tanpa perlu bukti yang kuat gitu loh. Kadang cuma karena mimpi buruk atau dengar bisik-bisik tetangga gitu loh, bisa langsung hilang. Nah, ini penting banget buat kita ya kan. Kalau pemimpin membangun kekuasaan di atas rasa takut, ya akhirnya masyarakat akan pura-pura patuh. Tapi di dalamnya ya penuh dendam gitu loh. Gak ada rasa memiliki lah. Yang ada cuma rasa asal gua aman. Dan kalau kita terapin ke dunia sekarang, ya ini sama kayak atasan yang cuma bisanya maki-maki doang karena menuntut hasil tanpa memperdulikan bawahannya. Kayak gitu kali ya. Dan atau pemerintah yang cuma bisa represi. Hasilnya ya kepatuhan yang semu cuy. Kalian tahu nggak sih? Wu Zetian juga awalnya korban dari sistem. Dia itu dibuang ke biara waktu kaisar yang lama wafat. Dia cuma dianggap barang, bukan sebagai manusia. Tapi begitu dia balik, dia balas semua perlakuan itu. Ya, jahatnya sistem melahirkan pemimpin yang lebih jahat. Mungkin seperti itu. Kalau tidak ada yang menghentikan, ya ujung-ujungnya ini mengingatkan kita kalau luka nggak disembuhin ya dia bakalan nyebar gitu loh. Korban hari ini bisa jadi dia pelaku di keesokan hari. Dan ini kejadian di mana-mana gitu loh. Orang yang dulunya dibully dan bisa menjadi seorang pembuli ketika dia mempunyai kuasa. Makanya penting banget kita belajar dari sejarah gitu loh. Biar rantai kekerasan itu putus. Nah, kita nggak bisa ngubah masa lalu yang kelam, tapi kita bisa berhenti untuk menurunkannya. Kerennya gue people, Wu Zetian itu jago banget buat bikin image gitu loh. Dia promosiin dirinya sebagai reinkarnasi Buddha yang katanya bakal bawa kedamaian.
Dia minta dibikinin patung Buddha raksasa yang mukanya mirip dia. Kayak kampanye politik zaman sekarang lah, yang bilang saya ini adalah pemimpin yang paling bijak gitu loh. Padahal di belakang layar ya gak ada yang tahu seperti apa cuy. Ya memang sih Go People, citra itu memang penting lah. Tapi kalau nggak selaras dengan niat dan tindakan, ya ujungnya cuma jadi alat manipulasi doang. Dan kita sebagai generasi melek medsos gitu loh, pun gampang kena jebakan image. Yang kelihatannya adem ayem gitu loh, bisa jadi di belakangnya itu ya berantakan. Yang kelihatannya ramah bisa jadi di belakangnya itu penuh rencana gitu loh. Jadi pelajarannya adalah jangan gampang terpesona sama kemasan. Mau itu pemimpin, influencer, atau hal-hal lainnya, atau siapapun itulah. Ya lihat aja lah track recordnya seperti apa. Karena hidup ini bukan sekedar caption cuy. Ya kita lanjut Go People. Tapi biar fair ya, kita juga nggak bisa bilang Wu Zetian itu cuma jahat doang. Banyak rakyat biasa yang hidupnya justru lebih baik di bawah kepemimpinan Wu Zetian. Beberapa dari kalangan miskin itu bisa naik jadi pejabat. Ya pemerintahan jadi lebih meritokratis lah. Jalan-jalan dibenerin, pertanian dibantu, pajak juga diawasin. Ini bikin kita mikir, bisa nggak sih orang yang jahat secara moral tapi berhasil secara administratif? Dan pertanyaan lebih dalamnya, keberhasilan apa yang pantas dibayar dengan cara gitu? Apakah hasil bisa selalu membenarkan segala cara? Ya, dunia modern juga banyak pemimpin kayak gini cuy. Ada yang sukses secara ekonomi tapi rusak secara HAM ya, secara hak asasi manusia rusak gitu. Ya, ada yang bangun jalan tapi tutup mulut orang yang protes, gak mau dengerin kritik. Ya, kira-kira siapa tuh? Nggak tahu. Jadi bukan cuma soal berhasil, tapi berhasil dengan cara yang benar. Ya memang itu jauh lebih susah, tapi lebih beradab. Gitu Go People. Dan akhirnya meskipun Wu Zetian sekuat itu, ya namanya umur ya, nggak bisa dilawan cuy. Di akhir hidupnya dia itu jatuh sakit ya, orang-orang yang dipercaya malah mulai rebutan kekuasaan. Dia diturunin dengan cara halus, dibujuk pensiun, istana yang dia bangun dengan tangan berdarah-darah direbut balik sama keluarga Tang. Pelajaran besarnya adalah kekuasaan gak pernah kekal. Kita bisa jadi orang paling ditakutin di dunia, tapi sebetulnya waktu tetap punya cara sendiri buat bikin semua orang ngikut. Dan ketika kekuasaan kita habis, yang tersisa cuma kenangan dan reputasi. Pertanyaannya, kita mau diingat karena prestasi atau karena kengerian? Mau ditulis di buku sejarah sebagai inspirasi atau sebagai peringatan? Ya Go People, Wu Zetian bukan karakter kartun. Dia ini nyata, kompleks dan manusiawi. Dia ambisius karena dia dikungkung. Dia kejam karena dia nggak percaya ada jalan damai. Tapi dia juga cerdas dan dia buktikan bahwa perempuan bisa jadi pemimpin besar. Tapi kita nggak perlu jadi Wu Zetian buat bisa berdampak. Kita bisa belajar dari kehebatannya tanpa ngulang kekejamannya. Kita bisa berkuasa tanpa menindas. Kita bisa berani tanpa harus bikin orang lain ketakutan. Karena pada akhirnya dunia nggak kekurangan orang pintar. Dunia butuh orang bijak, dan kebijaksanaan itu datang bukan dari menangin semua konflik, tapi dari mau dengar, mau belajar, dan mau nerima bahwa nggak semua hal harus ditaklukkan. Wu Zetian adalah bukti hidup bahwa perempuan bisa berkuasa, tapi juga bukti kalau ambisi tanpa etika bakal bikin sejarah penuh luka. Kita nggak bisa bilang karena dia perempuan, dia boleh kejam. Enggak. Justru kita harus mikir gimana caranya generasi sekarang bisa naik, bisa punya pengaruh tanpa nurunin standar moral. Karena dunia nggak butuh pemimpin yang takut kehilangan kekuasaan. Dunia butuh pemimpin yang kalau kehilangan nggak nyakitin siapa-siapa cuy. Dan kekuasaan itu ujian karakter, bukan tiket jadi Tuhan. Gua berpasang undur diri, inilah cerita tentang Wu Zetian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.